Salam Pamuji Rahayu. Salam sehat Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Tema Rese 135 saat ini adalah menerima pesan. Nats kudus kita diambil dari Kesaksian Injil Lukas pasal 4 ayat 21 dan 22 yang demikian firman-Nya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, coba kita cek HP kita. Berapakah jumlah WA group dalam HP kita? Ada yang 10, 20 atau lebih? Mari perhatikan. Dalam sehari, berapa pesan atau informasi yang Anda terima dari WA itu? Baik dalam WA group ataupun WA-WA yang istilah sekarang itu japrinan, jalur pribadi. Tentu akan ada banyak sekali informasi, banyak sekali pesan yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita terima. Tampaknya saudaraku, kita perlu diet informasi nih, agar kita bisa memilih mana informasi yang pantas dikonsumsi dan mana informasi yang perlu kita abaikan saja karena memang merugikan. Hoax, limbah informasi begitu banyak. Nah, saya tidak menggambarkan bahwa ternyata informasi begitu banyak dan kita harus memilihnya. Tetapi saudaraku, ada fenomena. Manusia memiliki kecenderungan mendengar apa yang ingin ia dengar. Catat ini, manusia memiliki kecenderungan mendengar apa yang ingin ia dengar. Sehingga di tengah banjirnya informasi, manusia cenderung memilih informasi yang nyaman bagi dirinya. Terlepas apakah informasi itu benar, memiliki manfaat atau tidak. Saudaraku, fenomena itu juga terjadi pada orang-orang Nazaret ketika mendengar Tuhan Yesus mengajar di tempat ibadah. Mulanya mereka terpukau dengan kata-kata indah dari Yesus. Kata-kata yang mereka inginkan, sehingga mereka menyetujui pesan yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi mereka berubah.
ketika mereka tahu, ketika mereka memiliki informasi, ketika mereka membaca pesan bahwa Yesus adalah orang lokal, anak seorang Yusuf si tukang kayu. Apalagi kalau kita baca nats selanjutnya, ketika Tuhan Yesus memberikan kritikan keras, mereka menolak lebih keras, bahkan hendak mencelakai Yesus. Pertanyaannya, saudaraku, mengapa berubah? Mengapa sikap mereka berubah? Hal itu terjadi karena mereka berpusat pada diri sendiri, berpusat pada apa yang mereka inginkan. Mereka hanya mau mendengar apa yang mereka inginkan saja. Mereka hanya ingin mendengar apa yang menyukakan hati mereka saja. Begitu tahu ternyata, loh kok yang ditunjuk sebagai Mesias itu orang lokal, anak tukang kayu. Mereka tidak bersedia menerima informasi itu. Tidak sesuai yang mereka bayangkan. Mesias kan anak raja yang begitu agung, yang begitu kaya, yang begitu berkuasa. Bayangan mereka. Sekarang, saudaraku, lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Di manakah pusat diri kita? Diri sendiri atau berpusat pada Tuhan Yesus? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman, Sang Sabda, sehingga hidupnya syarat dengan sabda-sabda yang diteladankan. Hidup Kristus syarat dengan pesan-pesan yang diteladankan di dalam kehidupannya. Apakah kita seperti orang Nazaret? Hanya menerima Tuhan Yesus, hanya menerima firman-Nya ketika firman itu seperti yang diinginkan saja. Contoh, kalau didata dalam ibadah, besar mana ketika ibadah atau persekutuan dibandingkan dengan kalau rekreasi? Wah, kalau di gereja luar angkasa itu, kalau persekutuan paling 100 gitu ya. Begitu rekreasi, yang daftar bisa 300. Abaikan angkanya, saudaraku, itu hanya contoh saja. Ada fakta rekreasi lebih menarik ketimbang beribadah. Bahkan ada beberapa orang, gak usah ibadah dulu, sedang mau rekreasi ini. Jika demikian, saudaraku, sesungguhnya bukankah apa yang kita lakukan itu sekedar apa yang kita inginkan? Kita belum memiliki kesadaran tentang bagaimana menjadi umat milik kepunyaannya. Justru saat ini, dalam Resi 135 ini, kita diajak untuk berefleksi begitu mendalam. Catat, apapun yang dikehendaki Tuhan, meski jalannya tidak enak dilewati, meskipun pesannya tidak sesuai yang kita inginkan, ingat saudaraku, tujuannya jelas, yaitu anugerah Tuhan. Bersediakah kita mendengar pesan Tuhan, meskipun pesan itu kadangkala
tidak seperti yang kita inginkan. Bersediakah, saudaraku, ketika kita mengaku miliknya, mestinya pesan itu kita dengar dengan benar. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang makasih, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami dengan firman yang menyadarkan kami agar kami mendengar pesan Tuhan, firman-firman Tuhan. Tidak hanya mau mendengar ketika pesan itu sesuai dengan keinginan kami, namun seluruh firman-Mu, pesan-Mu itu benar kami dengar. Maka tolonglah ya Roh Kudus agar kami dimampukan untuk benar-benar menerima pesan-Mu. Ajari kami melanjutkan hidup kami dalam kepasrahan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kami semua. Itulah anugerah Tuhan. Dalam nama kudus Kristus Sang Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kawilujengan.